Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, di aplikasi bagaimana sesudah HTS, para alumni HTS 1, 2, 3, ini saya akan berikan contoh tutorial bagaimana untuk mendapatkan atau mencapai 2023, sahabat semuanya, kita semuanya harus berhasil dunia dan akhirat. Iman kita kuat, ekonomi kita kuat, dan lunas hutang 2023 dan dapat yang dicita-citakan. 7 bulan ke depan motor mobilio minimal itu. Insya Allah siap ya. Nah, yang seperti yang saya sampaikan di HTS kemarin ya, yang sebelum-sebelumnya itu kita siapkan setiap 1 hari itu minimal 2 jam siapkan, mau pagi, siang, sore atau malam, mau habis kerja mau bagaimanapun 2 jam. Ini yang saya lakukan zaman dulu dan sekarang saya lakukan lagi. Sekarang saya lakukan lagi sama-sama dengan Anda. 2 jam sehari itu kita betul-betul bismillah. Mau apa? Mau membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Niatkan dalam hati keluar rumah habis sholat duha, habis sholat hajat, kita keluar rumah untuk 1 niat dakwah anti riba, 2 untuk mendapatkan saudara baru, silaturahmi baru. Yang ketiga, kita untuk sedekah solusi lunas hutang dan riba. Yang harus kita siapkan adalah niat kita itu. Yang kedua, kita siapkan secara pakaian kita, aksesoris kita yang kita gunakan yang menurut Bapak Ibu pede. Nah, saya biasanya ya seperti yang tadi saya lakukan juga, itu menggunakannya seperti ini. Saya gunakan setelan seperti ini, saya pakai kartu seperti ini, kemudian saya biasanya pakai yang kaos komunitas anti riba dan atau yang hitam, solusi lunas hutang dan riba. Nah, seperti ini ya. Nah, ini boleh Bapak Ibu sesuai dengan leadernya masing-masing, kaosnya yang apa? Yang ada tulisannya solusi lunas hutang riba. Nah, itu yang penting tulisannya itu, gitu ya. Di sininya, kemudian di sininya, di kaosnya boleh pakai yang mana saja, yang penting ada solusi lunas hutang dan riba. Kemudian kita juga bawa tas, yang tas ini tas yang Anda sukai, yang Anda pede menggunakannya. Pakaian dengan pede, sendal boleh, sepatu boleh. Ya kalau sendalnya sendal yang elegan lah gitu kan. Nah, kemudian kalau pedenya pakai peci, pedenya nggak pakai peci, jangan pakai peci. Gimana pedenya saja. Untuk menemui orang-orang yang Allah takdirkan bertemu dengan kita. Di mana saya misalkan tadi saya ke McD. Ke McD sambil nganter anak dan istri. Nah, anak-anak main, kita sambil siapkan. Saya membawa 3 saja. Saya membawa 3. Nah, Bapak Ibu juga siapkan ini. Kartunya undangan bukan brosur. Kartu undangan di sini tertulisnya seperti ini. Undangan ya. Ini program solusi lunas hutang dan riba, ada nama kita, ada nomor WA kita. Ini yang kita siapkan ya, bukan nggak ada produk di sini. Di sini tidak juga tercantum nominal uang ya, tidak tercantum produk. Nah, ini hanya tercantumnya bacaannya seperti ini. Nah, undangan ya, undangan. Siapkan 3, kalau saya 3 sampai 4 saja, itu 2 jam saya siapkan kerja setiap hari 2 jam. Ya, saya sudah mengerjakan yang lain, saya di klinik, saya ngajar dan sebagainya, saya siapkan 2 jam setiap hari, itu untuk khusus fokus untuk menjalankan bisnis PTBS jiwa dan raga dengan penuh kesungguhan. Nah, begitu kita datangin ibu tersebut, kita sholawatin dulu. Sholawatin, kita al-fatihahin. Ya Allah, andai kata ini jadikan hamba ini sebagai wasilah beliau. Yakinlah Bapak Ibu, yang ketemu dengan kita itu punya hutang. Yakin itu aja dulu. bukan prasangka buruk, tapi yakinlah karena 90% punya hutang. Punya masalah. Walaupun nggak punya hutang, sedang butuh duit, butuh uang, butuh umroh, butuh menyekolahkan anaknya dan sebagainya. Nah, kita hadir ke situ itu dalam rangka memberikan informasi, sedekah informasi. Gini cerita. Ibu, maaf, nggak terlalu formal, tapi jangan saya dari nggak usah.
kita nggak terlalu formal, tapi juga nggak cengengesan juga. Nah, Bunda tadi saya nemui 2 orang, ada waktunya hanya sebentar tadi. Bunda, mohon maaf ini ada undangan Bunda, ada undangan, untuk bilangnya program solusi lunas hutang dan riba Bunda. Dengan penuh rasa iba dan kasihan kepada beliau yang mungkin sedang menangis hatinya dikejar-kejar hutang, gitu kan. Nah, kemudian kita datang, ini ada program solusi lunas hutang dan riba, Bunda. Nah, kemudian, Bunda ini boleh dibaca sebentar. Beliau biasanya, oh iya, penuh rasa iba dan kasihan kepada beliau yang mungkin sedang menangis hatinya dikejar-kejar hutang, gitu kan. Nah, kemudian kita datang, ini ada program solusi lunas hutang dan riba Bunda. Nah, kemudian Bunda ini boleh dibaca sebentar. Beliau biasanya, oh iya, lunas hutang dan riba. Oh, selanjutnya langsung kita ngomong lagi. Sebelum beliau ngobrol, langsung kita, nah ini Bunda kalau ada nanti yang harus ditanyakan, Bunda mau ditanyakan nanti, ada nama saya Asep, nomor WA saya langsung ke Japri ke saya. Mau WA boleh, mau telepon boleh, silakan kalau ada yang ditanyakan Bunda. Karena ini betul-betul program lunas hutang dan riba, solusi lunas hutang dan riba. Nah, kemudian silakan Bunda diambil boleh. Nah, kemudian ini hanya ada 3 Bunda. Jadi ini untuk Bunda, mudah-mudahan bermanfaat buat Bunda. Nah, kemudian kita siapkan juga handphone. Mohon maaf nomor handphone Bunda berapa? 08. Dia akan menjawab 5773 misalkan gitu ya. Kita langsung save ya Bunda. Saya save kemudian saya langsung ini ke Bunda. Maaf Bunda, siapa namanya atau di mana tinggalnya? Gak usah ditanya nama dulu. Tanya tinggalnya aja, tinggalnya di mana. Ketika Assalamualaikum, udah masuk Bunda? Nah itu save aja nomor saya. Kemudian nanti Bunda baca-baca, kemudian nanti ketika ada yang ditanya boleh tanya ke saya nanti malam. Nah sesudah itu udah. Makasih Bunda ya. Assalamualaikum. Jangan lama-lama. Cukup 2-3 menit saja. Nah kemudian masih ada tadi kan satu lagi. Saya begitu keluar ada Pak Satpam. Pak Satpam kemudian ada hati ini set. Oh ini kayaknya nih. Oh ini. Nah saya memilih untuk Pak Satpam. Tinggal satu lagi tadi kan. Pas mau pulang. Bapak mohon maaf ini ada undangan. Saya dari komunitas anti riba. Ada undangan ini untuk siapa aja yang punya keinginan lunas hutang dan riba. Jadi ini program lunasin hutang dan riba dalam waktu yang singkat insya Allah. Nah kemudian ini Bapak boleh dilihat, dibaca, kemudian kalau ada yang ditanyakan ini nama saya Asep dan ini nomor WA saya langsung. Jadi Bapak boleh nanti tanya ke saya, WA ke saya kalau ada yang ditanyakan. Apa yang beliau katakan tadi? Oh langsung gini? Beliau tertarik, Bapak boleh nanti tanya ke saya, WA ke saya kalau ada yang ditanyakan. Apa yang beliau katakan tadi? Oh langsung gini? Beliau tertarik pasti lunas hutang, pasti tertarik dengan itu. Nah, dia nggak bakal tertarik dengan hal yang lainnya. Dia tertarik dengan solusi hidup mapan lunas hutang dan riba. Bisa jadi informasi ini adalah jawaban doa selama ini. Baik. Kemudian, ya udah gitu aja Pak ya. Bapak tinggal di mana? Oh, saya dekat di sini. Oh iya, kebetulan saya juga di daerah sini Jatiwaringin. Kalau gitu, saya pamit dulu ya Pak ya. Kalau ada yang tanyakan, pokoknya langsung WA saya saja. Nah, saya berangkat jarak misalkan 6-7 langkah. Mas, sebentar. Kata dia. Ini nomor WA-nya kan? Kalau saya mau nge-WA nanti. Iya betul Pak. Oh iya, saya juga lupa. Nama Bapak siapa? Gitu. Oh saya Budi kata beliau gitu. Beliau Pak Budi namanya. Oh iya sekali lagi saya Asep. Terima kasih ya Pak, mudah-mudahan bermanfaat dan kita nanti biar bisa berkomunikasi, bersilaturahmi. Terima kasih Pak ya. Oh iya. Ya, kemudian ketika bawa mobil atau tadi bawa mobil kemudian tirit gitu. Seperti itu.
Itu kita menandakan bahwa menjalin silaturahmi. Jadi bukan mau datang mau memanfaatkan, wah lumayan 400.000 nih kalau closing, bukan itu. Tapi kita hadir, hati kita juga hadirkan untuk sebagai wasilah beliau pingin lunas hutang ribanya. Bayangkan ya itu. Nah, kemudian itu sudah dapat, pastikan sudah dapat pahala silaturahmi, pahala dakwahnya. Kita menyampaikan hutang riba. Riba ini, anti riba itu dakwah. Yang ketiga, kita menyampaikan sedekah informasi. Beliau butuh solusi, kita berikan solusi. Yang ketiga, kita dapat silaturahminya. Ya, nomor handphonenya dapat, kemudian kita WA juga beliau, ya. Nah itu. Kemudian ketika nanti ada, kebetulan hari Sabtu, misalkan nanti di WA lagi, nanti malam biasanya nggak WA, gitu kan, atau kita yang nggak WA. Kalau beliau nggak WA, alhamdulillah. Kalau kita nanya, nggak usah nanya ini, nanyanya apa, nanyanya, Pak, saya yang tadi ini alhamdulillah mudah-mudahan Bapak berkah selalu, sehat selalu, semua keluarga Bapak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sholawat. Udah, gitu aja. Jadi kita jalin silaturahmi. Jadi mencari 3 orang, 2 sampai 4 orang, saudara baru, teman baru. Ketika sudah masuk ke handphone, kita pindahkan ke buku agenda kita. Nama tadi kan, tempat tinggalnya di mana, nomor WA-nya berapa, gitu. Kemudian responnya bagus apa buruk. Ternyata tadi 2 orang itu responnya sangat-sangat bagus. Jadi yang pertama, niat dari rumah itu udah disiapkan. Yang kedua, ini aksesoris yang kita pakai juga ini mempengaruhi rasa percaya diri Bapak Ibu. Yang ketiga, niat kita ingin memberikan makanan, minuman orang yang sedang kehausan. Haus apa? Ingin dapat solusi mereka itu. Kita hadir untuk memberikan solusi dan mendakwahkan anti riba dengan cara yang penuh kasih sayang. Nah, insya Allah ini tutorialnya mudah-mudahan bisa dilaksanakan, dan saya dulu juga melaksanakan ini dengan sungguh-sungguh karena ingin 1 tahun lunas hutang 1,3 miliar. Ternyata 16 bulan baru terlunasi, meleset sedikit lah nggak apa-apa. Karena setiap hari menyiapkan waktu 2 jam. Fokus kepada orang yang baru kita kenal. Fokus aja. Nggak usah ke 7 madhab itu, jangan dulu saja. Ya, karena menghabis-habiskan waktu debat biasanya seperti itu ya. Fokus kita, bismillah. Nah, kemudian sholawat perbanyak ya, kemudian kita seperti sholat hajat pagi, kemudian sholat duha, dan kemudian malam juga sholat hajat, sebelum tidur juga sholat hajat 2 rakaat. Pagi 2 rakaat sholat hajat, sebelum tidur 2 rakaat sholat hajat bagi yang muslim. Dan senantiasa senyum, aura hati kita sampaikan, kita berzikir terus kepada Allah, dan Allah akan gabungkan bersama kita orang-orang yang sevisi semisi dunia akhiratnya, yang seirama. Karena bisnis ini kan berjalan terus Bapak Ibu. Kalau setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun kita akan bersama-sama terus. Nah, jadi orang yang sevisi-semisi hatinya. Kalau misalkan beliau menolak, itu kita udah dapatkan pahala. Dan beliau berarti gak bagus buat kita. Bermitra bisnis dengan beliau gak bagus kita berarti. Menurut Allah. Tetapi gak ada salahnya kita follow up lagi. Kita ajak ke seminar pada waktu seminggu, 2 minggu kemudian, sebulan kemudian, dengan komunikasi. Insya Allah mudah-mudahan kita semuanya dengan senyum, enjoy. Gak ada penolakan. Kalau caranya gitu gak ada penolakan. Karena kita niatnya mau memberikan manfaat, bukan mau mengambil manfaat. Kalau otak dan hati serta jiwa kita dari rumahnya udah, aduh saya dapat uang gimana 400.000. Itu udah negatif di dalam hati kita juga, mau memanfaatin orang. Nah, kita sekarang semuanya dengan senyum, enjoy. Gak ada penolakan. Kalau caranya gitu gak ada penolakan. Karena kita niatnya mau memberikan manfaat, bukan mau mengambil manfaat. Kalau otak dan hati serta jiwa kita dari rumahnya udah, aduh saya dapat uang gimana 400.000. Itu udah negatif di dalam hati kita juga, mau memanfaatin orang. Nah, kita sekarang ganti, kalau yang alumni HTS Bekasi itu, gimana caranya kita ini hadirkan dalam hati kita, kita keluar rumah mau memanfaatkan diri kita buat orang lain. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HTS kaya berkah
berlimpah. Takbir, Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.